latihan dulu. Jelas. Sok bu. Oh, Oh, mulai dari kamu dulu. apa? Bahas kenapa mau keluar? Api-api mana? Kelas. Aku Adelnya. Oh. Gini tuh bisa gimmick sih. Kalau Ulang harus dipotong masa bersih ya? Nggak kayak gembel banget tuh. Semenit tuh, nggak bisa dikirimkan. iya udah iya. Ntar dulu tuh aku ngomongnya nunggu semenit. Ya sok. Oke. Jadi alasan aku mau keluar karena aku Karena kamu pengen meluangkan waktu bareng teman-teman lebih banyak, mau ngejar PTN, mau fokus ngejar PTN bu, karena di Filos terlalu sibuk, aku jenuh pembahasannya itu terus. Sok ibu. emang yang lain nggak mikirin PTN? Mikirin. Gak mikirin lomba, gak mikirin organisasi, gak jenuh, tapi masih tetap bertahan tuh. Kenapa coba? Karena tahu ada kewajiban moral sama ada tanggung jawab moral. Iya maaf bu. Kenapa kamu nyiapin LPJ dari Maret sendirian lagi? Kan LPJ mah tanggung jawab organisasi, bukan tanggung jawab perorangan. Aneh. Anjir nggak lebih semenit. Karena aku dari awal niat keluarnya mau setelah Mahawikan, kan awalnya Mahawikan mau bulan April, makanya aku nyiapin dari bulan Maret. Oh, jadi hanya setelah Mahawikan, sedangkan janji kamu setelah selesai kan di awal kepengurusan. Ya maaf bu. Apa sih yang nggak kita ikutin? Nggak ada bu. Baru perkara Naila aja kan? Saya beda sama kamu. Dan kata kamu juga apa-apa cerita. Apa-apa iya. Papa cerita aja, nggak apa-apa. Adel dengerin kok. Padahal sebenarnya kamu muak. Lagian kalau misalkan mau keluar itu, jangan keluar dulu ke orang lain. Ngomong dulu kesini. Aneh. Guru-guru pada nanya ke anak Filos, ke kamu, tapi nggak ada satupun yang berani nanya ke saya. Menurut kamu apa coba? Berarti dalam ceritaan itu ada yang dengar. Dalam ceritaan itu ada yang dengar. Kalau saya bilang masalahnya, Bu Mai aja pas saya tanyain nggak tahu.
guru-guru yang ngomonginnya siapa. Karena apa? Nggak berani. Dan tiba-tiba ada guru yang beda. Nyapa nggak pernah, ini nggak pernah, abis LDBI. Kira-kira kenapa ya? Kok dari Aing yang terkesan jahat sih? Apa karena muka Aing mendukung gitu? Mau aku edit aja di video lucu. Siapa Bu yang beda? Siapa Bu yang beda? Beda apa? Ya kan ibu bilang ada yang guru yang beda. Kan aku pura-pura gak tahu siapa Bu yang beda nih. Miss Yul beda. Karena emang sempat dimarahin juga sih kurang. Karena saya membela kamu yang katanya kamu merasa nggak nyaman di tim LDBI dan mau mengundurkan diri. Saya ngomong, tapi masa saya ngomong kamu nggak nyaman gara-gara apa? Nggak mungkin kan? Berani nggak kamu ngomong nggak nyaman gara-gara siapa? Enggak Bu. Jadi seolah-olah saya ngamuk karena saya nggak suka kamu masuk tim LDBI. Padahal sebenarnya saya melihat kamu tersiksa di tim LDBI dan kayak berat, insecure sama anggota yang lain. Pas saya tanyain, iya berat, ngundurin diri. Tiba-tiba latihan, saya ngiranya kamu dipaksa. Ya saya ngamuk lah karena kamu gak menjelaskan apapun gitu. Sampai saya nanya, itu katanya keinginan kamu sendiri. Karena cuma punya kesempatan untuk lomba itu sedikit. Gimana? Akhirnya karena saya ngamuk, Miss Yuli gedek sama saya. Kamu ngobrol juga kan sama Miss Yuli sama Pak Dian. Ngobrol kalau misalkan kamu tuh butuh ruang untuk main. Di Pilos tuh capek mikir terus. Kalau kamu nggak mikir ya kamu nggak akan hidup anjir. Mikir aja, kamar mandi gimana mikir lain lempang. Gitu. Kayaknya enggak dulu nggak selembut ini deh. Emang kurang anjing. Kunyuk kurang kunyuk. Ini kan lembut banget ya marahin orang. Marahin aku mah enggak. Marahin si Yusra rangot. Dia jerit lah. Mau aku masukin lah. Karena reels second account aku. Aing ngerasaan nggak ngamuk selembut itu deh ke anak praja. Emang Bu. Emang. Kap Raja mah kebun binatang keluar, barang di sekitar gak aman.
itu aqua, bukan mineral. Ya, aku akan minum dari gunung. Ih, gijilis banget sih. Gijilis. Warga satu aku mau Kenapa kamu gak suka dengan keputusan saya yang berubah-ubah? Sebenarnya itu bagian dari struggle, maksudnya tuh bukan bagian dari bertahan hidup karena regenerasi baru tuh nggak punya anggota yang tetap, anggotanya sedikit. Kamu mikir ke sana nggak? Enggak kan? Karena kamu nggak pernah ngajak dialog mereka. Maunya apa dan kenapa saya ngajakin Naila lagi? Karena anak sastranya yang mau Naila. Yang kedua, saya merasa bersalah. Pertama, kalian telat gak ngomong ke saya. Kedua, gak benar-benar menelusuri berita yang ada. Kaliannya juga udah kemakan gosip juga kan? Terus ngeluarin Naila itu kesalahan saya. Emang. Yang akibatnya fatal. Gitulah. Kalau mau diceritain mah susah. Coba waktu itu ada satgas anti bullying ya. Satgas anti bullyingnya hidup kerja. Mungkin bisa dilaporin ke situ kalau berita soal di WC, terus apa yang terjadi di kelas itu juga ada unsur pembulian. Tapi kan kalian diam-diam aja cuman minta maaf. Gimana saya cerita soal respon Naila? Itu karena apa ya? Karena kayaknya itu perasaan bersalah saya sih. Gitu. Oh, ternyata Satgas anti bullying nggak aktif itu ya untuk melakukan bullying. Bohong. Wah, oh iya saya lupa karena Satgas anti bullyingnya juga sibuk jadi mandataris. sarkasm. Lanjut. Iya sih, permasalahannya kan itu permasalahan apa? Kayak asusila ya, maksudnya tuh sesama jenis kayak gitu. Tapi ada unsur pembulian juga sampai jadi bahan tontonan dan beritanya kemana-mana. Kenapa saya mau ngeraih dia lagi? Karena apa? Karena kadang kita lupa gitu. Kita pengen nama kita bagus, tapi moral dikesampingkan. Kita pengen kinerja kita dianggap bagus, tapi saat ada masalah, kita milih ego kita untuk nggak kena hal yang jelek. Contohnya, Pilos lagi ancur-ancurnya. Dari bulan Maret itu udah ngeliatin tanda-tanda kehancuran, udah kayak tanda-tanda kiamat aja gitu. Dari bulan Maret udah ngeliatin tanda-tanda kehancuran. Lalu apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah mempersiapkan LPJ dan pengunduran diri setelah Mahawikan beres. Yang direncanakan di awal itu akan dilaksanakan di bulan April. Kemudian diundur ke Mei tanggal 29. Terus tahu nggak kenapa diundur? Bukan cuma karena tawaran dari sekolah, tapi karena saya melihat tanggal 20 itu kamu ada lomba debat. Kamu katanya mau presentasi. Kayak ya udah nggak apa-apa, aku aja yang presentasi.
Oh keren kerjanya ini biar tanggung jawabnya kelihatan, terus bisa meninggalkan Filos dengan apa namanya, ninggalin legacy dengan tenang karena udah presentasi, udah ngelakuin hal yang besar. Tahu nggak kenapa tanggal 29 dihilangkan? Karena kamu mau lomba LDBI jarak 9 hari, sanggup ngapalkeun, sanggup ngomandoin acara tuh sanggup. Saya masih punya hati kali. Kalau misalnya nih kamu udah gak merasa dihargai di Filos, justru Filos itu tergantung kamu. Mana ada saya nanya ke Sapa maunya kapan ya? Sapa ada lomba apa? Bodo amat. Jessica ada lomba apa? Bodo amat. Tapi Adel mau lomba. Oke. Kita ubah aja tanggalnya. Jadi yang harus muak tuh saya apa kamu sih sebenarnya? Saya nanya aja. Yang harus muak tuh sebenarnya saya apa kamu ya? Ya mungkin wajar sih orang-orang muak ke saya gitu. Itu wajar banget. Gak jelas. Maaf ya, udah bikin perencanaan kamu molor terus sampai Juli. Tapi sekarang saya mau selesaikan lah sebulan sebelumnya, biar kamu bisa fokus les di GO, biar kamu bisa fokus ngejar PTN, ngejar cita-cita kamu, menghabiskan masa SMA kamu bersama teman-teman, biar kamu punya kenangan. Karena selama di Filos mungkin 90% kenangan buruk karena ketemu sama saya ya. Jadi saya harap kamu bahagia dengan pilihan kamu. Apa yang sudah direncanakan harus dimantapkan kan ya, nggak boleh jadi wacana. Jadi saya bantu untuk mewujudkan lebih cepat. Gak usah ngerasa kecewa, gak usah ikutan jadi kita gitu. Kita kan kecewa, ya kamu gak usah ikutan jadi kita. Kamu gak usah merasa kecewa, gak usah ikutan jadi kita. Karena Mahawikan walaupun Mahawikan diundur demi kamu, dan kemudian kamu tidak diikut sertakan besok untuk kegiatan gelar karyanya, it's okay, gak masalah. Justru kita bisa lebih bahagia. Maksudnya gini, bukan bahagia gak ada kamu, enggak. Maksudnya gini, kita bisa lebih bahagia karena melihat kamu juga bahagia gitu. Terbebas dari rasa muak kamu, mau mewujudkan cita-cita, mau jadi satgas anti bullying lagi. Bagus kan? Jadi kalau misalkan ada kejadian kayak yang dialami sama Naila, sampai ya ada gangguan mental, maaf, kayak hapus kita mungkin kasih Naila apa? Jadi balas deh. Bener lo apa tuh udah dikirimkan kasih Naila? Ajen. Tadi tuh orang bahas apa sih? Ya intinya saya pengen kamu bahagia. Jangan jadi kayak kita. Jangan jadi kayak kita yang kecewa karena ternyata kamu
mempersiapkan semua ini dari lama, menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini kayak pembunuhan berencana gak sih? Lebay gak sih nyebut pembunuhan berencana? Enggak ya, janganlah, orangnya juga gak membunuh, tapi mematahkan hati kita semua gitu. Saya bersyukur aja dengan adanya rumor itu, walaupun mungkin ya agak nggak enaknya kita mendengar Dari mulut orang ya. berita itu tuh dari mulut orang, dan orang tuh nggak berani bilang ke saya. Artinya apa? Artinya bahwa ada sesuatu fakta yang disembunyikan dari saya yang kira-kira itu tuh nyakitin hati saya, karena salah satu guru itu sampai ngomong, maaf, dah aku mah cuma denger aja, nggak denger apa-apa lagi. Ya terus kenapa seserius itu nanya ke orang gitu? Dan saya juga nggak mau menanggapi terlalu serius kayak gimana, cuman bagi saya itu gambaran yang udah jelas, karena bukan 1-2 orang aja yang tahu, hampir semua di ruangan guru tahu semua. Terus apa ya? Ibu ngomong di jalan, kamu sekarang memilih teman kamu. Banyak sih yang pengen saya bilang ke kamu, tapi bagi saya tolong jangan pernah puji-puji saya lagi, karena rasanya itu nggak benar-benar dari hati. Terus tadi orang ngomong apa sih? Itu Sekarang kamu ninggalin Vilos demi teman-teman kamu, sedangkan teman-teman kamu teh gak akan selamanya bareng kamu gitu, ngerti gak? Iya, sekarang kamu menghindari semua orang, kamu merencanakan akan keluar dari sini jauh-jauh hari, sedangkan yang harus kamu tahu, kamu gak akan selamanya sama teman-temanmu, kamu gak akan selamanya sama Vilos, kamu gak akan selamanya ketemu sama saya. Jadi karena tidak selamanya itu, harusnya kamu memposisikan diri kamu ada. Karena tidak selamanya, maka kamu harus ada. Bukan meninggalkan ya? Bukan meninggalkan gitu. Dan kalau misalkan kamu semuak itu dengan bahasan yang dibahas itu aja, kamu merasa tidak ada solusi, tidak ada ini, semua beban diiniin ke kamu. Karena apa? Karena saya tidak punya saya tidak punya partner yang bisa saya ajak bicara gitu loh. Sekarang saya harus ngomong ke siapa kalau bukan ke kamu dan Jessica, walaupun ujung-ujungnya kalian muak. Ngerti nggak kenapa saya selalu cerita ke kalian? Karena kalian sepenting itu. Pertama, ini bukan pujian ya anjir, karena kalian sepenting itu fakta. Sepenting itu buat saya. Pertama, kamu mandataris. Kedua, saya percaya itu sama kamu. Ke Jessica juga sama. Saya banyak maklum sama apa yang kalian lakukan. Di luar ini kalian mau ikutan ini itu, mana ada Pandu sama Amel saya kasih kesempatan, gak ada. Tapi saya kasih kamu kesempatan karena kamu punya potensi yang lain, dan karena kamu juga mohon-mohon kan waktu itu. Dari sebelumnya siapa yang kurang berkembang? Ya, Saya sampai mikir, apakah saya terlalu lebay atau penerimaan orangnya aja yang aneh, penerimaan orangnya aja yang salah, atau memang cara saya mendidik itu salah. Bisa jadi mungkin karena udah nggak balik ke tujuan awal Vilos. Kamu akan memilih diri kamu sendiri, itu bagus, tapi tanggung jawab moralmu itu belum diselesaikan. Sebagai ketua, sebagai mandataris itu belum selesai. Kamu ninggalin anggota sastra yang tinggal 3 orang dan mereka nggak tahu harus ngapain. Kamu nggak pernah dengerin mereka, keluh kesahnya mereka, maunya mereka apa. Pernah nggak?
Akhirnya apa? Akhirnya mereka kayak ayam kehilangan induk yang nggak tahu harus ngapain. Efeknya apa? Efeknya kita tidak punya regenerasi yang bagus. Itu kenapa saya jilat ludah sendiri, saya mohon-mohon sama Naila supaya Naila bisa balik. Karena apa? Karena kamu sama Jessica, karena kamu sama yang lain itu nggak bergerak sama sekali. Buat apa? Mencari solusi. Berapa banyak anggota kita yang tidak bertahan pada akhirnya? Oke, itu ada kesalahan saya, jelas. Tapi, ada nggak kamu mengembangkan diri untuk mikirin langkah selanjutnya apa? Mikir nggak kenapa keputusan saya berubah-ubah? Itu karena apa? Karena saya berusaha mencoba. Biar apa? Biar anggotanya bertahan, bertambah, dan punya masa depan yang jelas. Dan kamu memilih diri kamu, sekali lagi itu bagus. Tapi jadi bodoh ketika apa? Ketika kamu punya tanggung jawab moral, tapi tidak diselesaikan. Apa tanggung jawab moral kamu? Tanggung jawab moral kamu terpilih dalam forum musyawarah anggota filosofi sebagai mandataris. Mandataris yang dimandatkan dalam satu periode untuk jadi ketua dan memimpin organisasi. Tapi kamu sendiri mau kabur gitu. Kabur gak sih kalau kayak gitu? Kaburnya direncanain. Tapi kamu sendiri mau pergi gitu dari tanggung jawab kamu. Nih ya, tugas yang baik itu bukan tugas yang nilainya gede. Bukan tugas yang dikasihkan ke pemberi tugas, lantas kamu puji-puji pemberi tugas biar kamu dianggap baik. Bukan kayak gitu. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kepengurusan yang baik adalah kepengurusan yang selesai. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang selesai. Maka saya anggap kamu selesai di sini. Didemisionerkan, tidak ada bahasa keluar. Karena apa? Karena bagi saya tabu jelek ke kamu jadi apa? Karena jadi apa? Jadi apa kamu? Jadi nggak bertanggung jawab atas moralitas kamu terhadap ketua, terhadap tugas kamu jadi ketua. Jangan sampai nama kamu jelek. Kalau kamu nganggap saya jelek, nggak apa-apa. Tenanaha. Karena kita nggak bisa maksa semua orang suka sama kita kan. Tapi filos gak boleh jelek. Dan kamu simbol dari filos itu sendiri. Sampai hari ini kamu gak boleh jelek. Berhenti bilang gak apa-apa. Berhenti bilang cerita aja ke aku. Berhenti bilang baik-baik aja, padahal kamu gak baik-baik aja, padahal kamu gak suka, padahal kamu semua itu sama orang itu. Kenapa? Karena itu awal dari ketidakjujuran. Kata-kata hari ini akan jadi kebiasaan ke depannya. Aing juga mendingin podcastnya. Isina umak amuk gitu. Mas saya tilu postingan feeds aing disukai ku sacing alias salon. Anjir. saha alias Alias salon di Ciporan kan orang follow alias salon. Alias salon nge-follow back. podcast. Intinya aing kecewa, aing mau anjing-anjingin orang, tapi sekarang aing lebih bermoral ya dikit. Kalau Praja udah bukan anjing sih itu kayaknya. Wah, Praja mah kuat. Praja mah hebat. Gak kayak kamu.
Hebat kamu juga ya. Kamu juga hebat. Maaf. See you untuk ya. Semoga jalan yang kamu pilih itu nggak menyakiti siapapun dan gak jadi doa buruk, gak jadi hal yang menghalangi kamu ke depannya. Karena niat baik sekalipun, kalau misalnya kita masih punya hati yang buruk sama orang tuh, jatuhnya jadi jelek gitu. Jangan menyesali keputusan kamu, jangan menyesali apapun yang udah kamu rencanakan dan sekarang diwujudkan oleh saya. Harusnya kamu berterima kasih ya. Itu. Saya juga berusaha untuk tidak menyesali keputusan saya hari ini. Filos juga sama. Dan terima kasih karena apa yang kamu lakukan itu sebetulnya sempat menghancurkan hati saya. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sempat menghancurkan hati saya, meleburkan hati saya. Tapi sesuai sama yang saya tulis di feed IG saya, bahwa yang namanya meleburkan itu artinya kembali kepada pemilik. Artinya juga rezeki kita sudah habis. Saya pikir rezeki kamu di Pilos udah selesai, memang sudah seharusnya selesai. Tiap-tiap orang itu harus nisain ruang kecewa buat kehilangan dan meleburkan maunya gitu. Idealnya begini tapi kenyataannya begini, itu harus siap. Kenapa? Karena kedepannya takutnya akan jadi masalah. Masalah itu kan kesenjangan antara kenyataan dan keinginan kita. Inginnya kita seperti ini, idealnya seperti ini, tapi kenyataannya kayak gini. Nggak apa-apa, ini sebelum terlambat untuk dilakukan, lakukan aja. Waktu saya bikin keputusan soal pengeluaran Naila, sebenarnya setiap hari ada perasaan menyesal ya, yang akhirnya bikin saya panic attack. Saya sulit untuk menerima, maksudnya saya sulit untuk permintaan maaf saya sulit untuk diterima Naila dan lain sebagainya. Itu makin bikin saya nggak tenang, dan melihat anak-anak yang sastra juga makin nggak tenang. Tapi hari ini setelah tahu faktanya, setelah tahu apa yang kamu lakukan dengan menghindar dari Filos, menghindar untuk diajak bicara, menghindar dari segalanya yang berkaitan dengan Filos, kemudian rumor kamu keluar juga tersebar, saya tahu. Tapi di sisi lain, ya saya kecewa tapi saya merasa lega. Justru hari ini saya udah nggak ingin marah, nggak tahu ya. Justru hari ini bukan nggak ingin marah, tapi nggak ada sedikit pun di hati saya ingin mempertahankan kamu. Makanya saya buat keputusan, walaupun kamu minta, saya nggak bisa nurutin mau kamu lagi. Karena kamu udah mempersiapkan ini dari Maret, balik lagi. Saya mau membantu kamu terakhir kalinya mewujudkan maunya kamu untuk keluar. Kenapa harus nunggu Mahawikan dulu? Lebih cepat lebih baik, bukan? Ini tuh kita kayak menghadapi pasien mati otak.
bisa bertahan hidup dengan bantuan alat nafas, tapi gak akan terjadi perubahan apa-apa. Sadar enggak, ini juga enggak. Akhirnya daripada menyiksa, better dicabut aja dan diikhlasin kan. Kayak gitu. Bukan udah nggak marah ya, apa sih namanya? Itu bisa dikeluarkan marahnya. Iya, karena marahnya udah kemarin-kemarin dan Mana mah? Coba tebak yapping kita berapa menit? Podcast penuh quotes. ini mau ngirim video, nanti dilihat sama dikomentarin ya. Lagi latihan ngamuk. Saya justru lega dengar itu dari orang lain karena rasanya itu nggak bohong ya. Dan bukan mungkin, saya sangat legowo melepas kamu jadi mandataris, bahkan sebelum mahawikan. Karena kalau misalkan masih menunggu untuk mahawikan, saya nggak mau konsentrasi anak-anak terpecah, sedangkan mereka udah tahu semua dan saya juga udah tahu semua. Yang akhirnya kita jadi sama-sama gak nyaman gitu. Terima kasih untuk pengabdian kamu. Rayakan ini hari kebebasan kamu. Rayakan bersama teman-temanmu. Ciptakan kenangan di SMA yang gak pernah terlupakan. Saya gak ada masalah ya sama teman-teman kamu, malah kita oke-oke aja. Ciptakan segala kenangan seru yang kamu mau. Karena hidup cuma sekali. Kamu juga sebentar lagi kelas 3. Kesempatan ikut lomba sedikit. Jadi habiskanlah waktu yang sedikit itu. Ya, habiskan aja. Kok tadinya ini mau bewe-bewe jadi tengar-tengir sih. Biar santai ya besok, biar sidangnya santai tapi penuh sarkasme. Kamu ICU Serapi. Aduh. Si Nurul. Masa si Nurul rek non ngomong kasih Adel. Si Adel Nur Padilla mikir tuh nya guys. Nurul. Tinggal di sabar video, Bu.